Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, haruslah kita menyadari dan mengetahui dari mana kita diciptakan. Untuk apa kita diciptakan dan kemana kita akan kembali setelah kehidupan ini berakhir. Karena siapapun di antara kita pastilah akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setiap kita pun, seberapapun panjang umur kita, pasti ada batas dari kehidupannya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketika waktu itu sudah datang, maka tidak bisa diundurkan dan tidak juga bisa dimajukan. Dalam sebuah syair disebutkan, kullu bani untha fa in talat salamatuhu yawman ala alati mahdubin mahmulu. Setiap anak manusia, sekalipun panjang usianya, maka satu hari dia pasti akan dipanggul oleh orang-orang yang memanggul jenazahnya. Begitulah, semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Oleh karenanya, kalaulah kita memahami pertanyaan yang di awal sudah kita sampaikan, maka itu akan menjadi kontrol dalam kehidupannya, agar tidak berbuat semena-mena dalam hidupnya, agar dia mempersiapkan untuk pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama adalah, dari apa kita diciptakan? Pertanyaan ini sangatlah penting. Karena banyak orang yang merasa sombong dengan pangkatnya, merasa hebat dengan jabatannya, merasa paling berkuasa, sedangkan mereka semua adalah orang-orang yang penciptaannya sama seperti kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in kuntum ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah. Wahai manusia, semuanya dan tanpa terkecuali, siapapun itu, kalaulah kalian ragu dengan hari berbangkit. Ada orang-orang yang ragu dengan hari berbangkit. Biarkan mereka dengan keraguan mereka. Allah sebutkan, fa inna khalaqnakum min turabin. Sesungguhnya dulu aku ciptakan manusia itu, kami ciptakan manusia itu, kata Allah, dari tanah, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Allah bentuk Adam sedemikian rupa. Allah ciptakan Adam dengan begitu sempurnanya. Kemudian Allah tiupkan ruh dan jadilah manusia seperti Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan Adam dengan bentuk yang begitu sempurna. Setelah itu Allah tiupkan ruhnya. Itulah manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah yang Allah bentuk dengan kuasanya Allah, dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditiupkan ruhnya. Kemudian setelah itu Allah ciptakan Adam dari tulang rusuknya. Dan setelah itu
jadilah manusia. Allah ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kaum muslimin yang rahmati Allah, siapapun orang yang paling mulia di dunia ini, maka penciptaannya sama. Allah sebutkan. Tidak ada perbedaan penciptaan. Orang yang bangsawan, orang yang kaya raya, orang yang paling berkuasa, dan orang-orang miskin, orang-orang yang melarat, orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak ada pangkat dan jabatannya. Maka sesungguhnya penciptaan mereka sama. Kalaulah kita paham tentang penciptaan kita adalah sama semuanya, untuk apakah kita sombong? Apakah yang pantas kita sombongkan? Lahir kita dibantu oleh orang lain. Makan kita disuapin. Apalagi mandi, pipis, buang air kecil, buang air besar. Semuanya dibantu. Tidak ada nama, diberikan nama. Lantas apa yang menjadi kita atau orang-orang yang sombong itu merasa lebih hebat daripada yang lain? Oleh karenanya kita paham, seorang muslim harus paham dengan soal ini, dengan pertanyaan ini, agar bisa menjadi kontrol dalam hidupnya, agar tidak menjadi orang-orang yang sombong, agar tidak menjadi orang-orang yang angkuh, yang akhirnya akan menjadi petaka bagi dirinya. Begitulah bahwasanya Allah ciptakan manusia, setelah penciptaan itu terbuat dari tanah, Allah ciptakan manusia itu dari setetes air, yaitu air mani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Dan ini pertanyaan sangatlah penting. Karena apa? Jangan ada yang menganggap bahwasanya keberadaan dia di dunia ini hanya untuk berfoya-foya saja. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la tuhsyarun. Apakah ada yang menyangka bahwasanya dia diciptakan tidak ada perintah yang harus dia jalankan, tidak ada larangan yang harus dia tinggalkan? Oh, tidak bisa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada perintah yang harus dia kerjakan, ada larangan yang harus dia tinggalkan. Dan haruslah seorang dan semua manusia mengetahui tujuan diciptakannya dia di permukaan bumi ini. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun. Itulah tujuan utama manusia diciptakan, baik jin dan manusia diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat aneh ketika ada manusia yang sudah Allah cukupkan rizkinya, Allah berikan kebutuhannya, tapi tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tentu memiliki makna yang sangat luas, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min qaulin aw fi'lin. Setiap ibadah adalah setiap sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah, yang bisa mendatangkan cinta Allah, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Jadi ibadah itu ada dua.
Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu sudah jelas bagaimana tata caranya, seperti sholat gitu ya. Jumlah rakaatnya itu ibadah mahdhah. Adapun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ada tata caranya, seperti bekerja. Bekerja bisa menjadi ibadah ketika seseorang itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makan bisa menjadi ibadah. Dengan niat, dengan makan tadi itu dia bisa lebih kuat untuk beribadah kepada Allah, bisa lebih kuat untuk sholat, bisa lebih kuat untuk berjihad dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah tujuan manusia, sehingga jangan sampai detik-detiknya berlalu tapi tidak ada nilai ibadah yang dia kerjakan. Sementara tujuan penciptaan manusia itu sendiri adalah untuk beribadah dan untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kemana kita akan kembali setelah kehidupan ini berakhir? Ini pertanyaan sangatlah penting, jamaah yang dirahmati Allah. Kalaulah kita paham bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, maka harusnya kita mempersiapkan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah tahu akan kembali kepada Allah, tapi tidak mempersiapkan apa-apa. Kita sudah paham bahwasanya kita ada batas kehidupan di dunia ini dan akan melanjutkan perjalanan ke akhirat, tapi tidak mempersiapkan bekal yang akan dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semuanya akan kembali kepada Allah dan semuanya akan Allah mintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis menjelaskan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Seseorang tidak mampu untuk melangkahkan kakinya di akhirat nanti sampai ditanyakan 4 perkara padanya. Yang pertama, an ilmin fima 'amila bih. Tentang ilmunya dia sudah manfaatkan untuk apa saja. Ketika dia sudah belajar agama, ketika dia sudah paham agama, apakah ilmu yang dia sudah pahami itu diajarkan kembali atau dia tidak ajarkan atau dia diamkan saja? Itu tentu akan menjadi beban baginya, dan ketika seseorang sudah belajar dan tidak mengajarkan kembali ilmunya, maka diancam dengan neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang dia sudah paham, yang dia sudah tahu, dan tidak mau mengajarkan kepada orang lain, Allah akan cambuk dia dengan cambuk api neraka. Maka hati-hati kepada kita yang sudah belajar, maka ajarkan kemampuan yang sudah kita pahami. Ajarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jangan diamkan saja. Karena nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an umrihi fima afnah. Usianya dihabiskan kemana saja. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang usianya sampai puluhan tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu selama itu ngapain saja? Apakah digunakan usianya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah usianya dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan ataukah tidak? Atau justru sebaliknya? Dan itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya dihabiskan untuk apa saja? Masa muda adalah masa yang produktif, masa yang harusnya dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan dan kemakmuran Islam dan kaum muslimin. Tapi apakah kemudian masa muda itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya ataukah kemudian dipergunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Karena banyak kita temukan sekarang ini anak-anak muda yang hanya duduk nongkrong berleha-leha,
Kemudian sampai pada tingkat yang sangat mengerikan, mereka berpesta pora dengan minuman keras, dengan narkotika dan lain sebagainya. Tentu ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Anak-anak muda haruslah bisa menjaga dirinya, memanfaatkan usia mudanya untuk kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan keuntungan baginya ketika di akhirat. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Akan ditanyakan nanti hartanya dia dapatkan dari mana? Apakah dia mendapatkan hartanya itu dari sesuatu yang halal atau sesuatu yang Allah haramkan? Dengan cara berdagang yang jujurkah atau dengan cara yang curang? Menjadi pejabat yang baikkah atau pejabat yang korup? Itu semuanya pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang menjawab adalah tangan dan kaki yang akan menjadi saksi. Karena pada waktu itu Allah sebutkan mulut seseorang itu dikunci oleh Allah begitu rapatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Semua tidak ada yang mampu bertutur, tidak ada yang mampu yang berbicara. Allah kunci mulut manusia. Kemudian kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan kaki mereka sebagai saksi. Maka tidak lagi ada kebohongan. Ketika Allah tanyakan itu semua, maka tangan akan berbicara, ya Allah, saya begini dan begitu. Dan kaki akan bersaksi, betul ya Allah apa yang telah dikatakan oleh tangan. Maka berhati-hatilah. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya tempat kembali kita di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah siapkan tempat kembali manusia itu hanya ada dua. Hanya ada dua. Surga atau neraka. Untuk orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang selalu menjaga ibadahnya, menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, imannya dia jaga, takwanya dia tingkatkan, maka tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang suka berbuat zalim, suka menganiaya orang lain, suka berbuat kesyirikan, suka berbuat kemungkaran, suka berzina dan segala macam bentuk kemaksiatan, maka tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, fa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat. Dan tidak ada tempat yang ketiga. Seperti yang disampaikan oleh orang-orang Mu'tazilah. Ada orang-orang Mu'tazilah itu berpendapat ada namanya satu tempat selain daripada surga neraka itu namanya manzilatun baina manzilataini. Tempat di antara surga dan neraka. Sementara Allah tidak sebutkan seperti yang diklaim oleh orang-orang Mu'tazilah tersebut, bahwasanya hanya ada dua tempat di sana, immal jannah wa imman nar. Kalau tidak surga, ya neraka. Oleh karenanya, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kembali kepada Allah, maka sebaik-baik bekal seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian wahai manusia, wahai hamba Allah yang beriman, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbekalan yang lebih lengkap, perbekalan yang lebih sempurna dibandingkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kemudian seseorang menjadi mulia. Dengan takwalah seseorang akan diangkat derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan diri kita. Kita jadikan sisa-sisa hidup kita lebih bermanfaat, agar ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan
tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai usia kita Allah beri panjang tapi tidak dimanfaatkan dengan kebaikan. Rasulullah menyebutkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya tapi baik amal solehnya, baik ibadahnya. Wa syarrun nas, sebaliknya, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, orang yang panjang usianya, wasa'a amaluhu, tapi buruk amalnya, buruk kelakuannya. Maka berhati-hatilah, persiapkan diri kita untuk kebaikan-kebaikan, karena kita tidak tahu kapan Allah mengambil kita. Jangan sampai Allah mengambil kita dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah, sehingga kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama perbaiki diri kita agar mendapatkan tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.